Ketum ya. Guys, itu kursi ketua DPD itu. Oh. Awak yang numpang di situ. Siap Pak Ketum, alhamdulillah Pak Ketum dalam keadaan sehat. Semoga selalu sehat dalam melaksanakan perjuangan dan tentu saja kita semua pejuang SP yang saat ini bergabung di diskusi hari ini. Izin Pak Ketum, tadi kami sudah mulaikan duluan mengingat efektivitas waktu. Tadi saya sudah sampaikan materi mengenai holdingisasi di PLN, yang materi SPPLN Group bersama itu. Kemudian tadi ada Pak Bendum yang sudah menyampaikan beberapa informasi ataupun pandangan-pandangan dari sudut serikat. Izin dari Pak Ketum, tambahan Pak Ketum ada informasikah atau hal-hal terbarukah? Mungkin kita batasin dulu mengenai holdingisasi ini yang saat ini sedang maraknya ya, holdingisasi dan subholding. Mungkin setelah nanti Pak Ketum menyampaikan lebih kurang 15 menit Pak Ketum, nanti setelah itu kita lanjut diskusi pertanyaan bila mana ada nanti dari teman-teman. Baik Pak Ketum, dipersilakan. Izin Pak Ketum. Baik, terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama tentu tidak lupa aja kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas segala nikmatnya juga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf rada telat masuk pada kesempatan ini. Mungkin tadi sudah Mas Budi sampaikan ya beberapa hal yang sudah kita lakukan baik secara SPPLN Group maupun secara internal SPPLN. Nah, secara internal itu sebagai tindak lanjut pertemuan SPPLN Group kemarin 2 hari, Senin Selasa minggu yang lalu di Semarang. Kemudian kita undang juga kawan-kawan dari DPC maupun DPD yang kemarin mencoba menginisiasi ya pembahasan masalah subholding maupun masalah PKB. Nanti akan kita segera bentuk tim untuk membahas persoalan-persoalan subholding ini. Persoalan subholding itu bagi kita bukan hal yang baru gitu ya. Yang membuat resah itu kan ketika subholding ini menghilangkan probis PLN yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dari pembangkit sampai ke retail gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Pernyataan Pak Dirut dalam pertemuan dengan SPPLN Group ya, tanggal 11 Februari kalau nggak salah di rumah beliau, Jumat malam ya, Jumat malam Sabtu di rumah beliau. Beliau menyampaikan bahwasanya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya unit-unit PLN yang eksis itu masih tetap ada gitu ya. Dan masalah privatisasi itu tidak ada mengarah ke arah sana. Walaupun kita cukup diresahkan dengan arah-arahnya untuk mencarikan pendanaan untuk membangun EBT ya. Kalau nggak salah kemarin di berita-berita itu disebutkan dibutuhkan anggaran sebesar 370 triliun ya. Sementara kita punya utang 459 triliun ya. Itu yang kita baca di media. Jadi akibat utang-utang ini membuat tergerusnya ya, probis kita khususnya di bidang pembangkitan. Kalau bisa Khususnya di daerah Jawa Bali ya, di mana IP dan PJB mau tidak mau supaya eksis ya, sementara ini misalnya diberikan pengolahan pembangkit unit PLN melalui AMC, Asset Management Contract. Di pertemuan kemarin di Semarang di SPPLN Group, kita minta penegasan kembali dari SPPLN Group apakah
kita tetap mempertahankan eksistensi PLN yang terintegrasi dari Ngeri juga nih Pak. hulu sampai hilir, dari pembangkit sampai ke retail. Nah, itu alhamdulillah kita komit dengan itu, yaitu satu PLN yang probisnya tidak berubah gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita dalami lagi karena kita sudah menyampaikan persoalan-persoalan pengelolaan ketenaga listrikan ini, misalnya melalui SPPLN on the street pada tanggal 21 April 2016 dan kita diterima di Kepala Staf Kepresidenan ketika itu, dan setelah itu kita ditanya wartawan di sana apakah kita mendukung pembentukan holding company. Jadi kita katakan PLN itu sudah holding company, orang perusahaannya sudah ada gitu. Jadi bagi kita subholding itu bukan hal yang baru. Tapi kalau bicara holding company-nya energi, baru kita setuju, kita bilang ada PLN di situ, ada Pertamina, kemudian ada PN Gas, Bukit Asam gitu kan. Sehingga bisnis energi itu berdiri di atas satu entitas. Karena berbeda kita dengan pupuk maupun dengan semen, ya, di mana seluruh BUMN yang ada itu dijadikan anak perusahaannya, holding company-nya Semen Indonesia maupun Pupuk Indonesia. Jadi BUMN-BUMN yang ada itu status BUMN-nya hilang, gitu ya. Sementara kita tidak perlu seperti itu karena holding company-nya PLN itu sudah berdiri sebagai BUMN. Hanya saja PLN ini pembentukannya bukan baru kemarin gitu ya. PLN ini sudah ada sejak Indonesia merdeka. Jadi strukturnya pun mengacu kepada struktur pemerintahan. Ada PLN pusat, ada PLN unit gitu ya, di mana koordinasinya pusat itu ke kementerian, DPR RI, dan seterusnya. Begitu juga PLN unit sebagai wakil direksi di daerah itu berkoordinasi dengan Pemda, DPRD. Jadi kita sampaikan juga dalam pertemuan malam itu di rumah Pak Dirut, Pak Dirut juga. Dan di situ malam itu ada Pak Dirut, Pak Diresdm, sama Pak PPV Yan HC, Pak Didi Budi Utomo. Ini kita sampaikan, kalau misalnya wakil-wakil Bapak Direksi di unit itu dihilangkan, JM-JM unit itu dihilangkan, maka direksi harus siap-siap memenuhi panggilan-panggilan dari Pemda mulai dari Aceh maupun DPRD ya, dari Aceh sampai Papua gitu. Ini harus dipertimbangkan juga. Kalau kuasa direksi yang ada di unit selama ini mewakili direksi gitu di daerah itu hilang. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan. Dan dalam kajian-kajian ini nanti akan kita bentuk timnya, ya, itu mewakili seluruh proses bisnisnya PLN dari pembangkitan, dari proyek pembangkitan, pengatur penyalur beban, wilayah distribusi, sampai ke WLP ya, yang paham dengan probis ini. Nah, itu nanti kajian-kajian kita latar belakang isu subholding ini apa, dan apa sih urgensinya subholding ini gitu. Nah, itu yang harus kita dalami karena banyak peraturan perundang-undangan yang harus dibedah. Dan kita kemarin dengan SPPL Group juga sudah sepakat untuk memintakan legal opini dari pakar-pakar hukum ya, pakar hukum tata negara, administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Karena persoalan-persoalan kita, PLN ini sudah kita sampaikan juga kepada Pak Menko Polhukam, pengolahan listrik itu dari sisi pengelola politik, dari perspektif politik, hukum, dan keamanan. Ya. Karena PLN ini dikelola oleh abdi negara, abdi masyarakat, yang otomatis ya, jika ada sesuatu kita masih ada rasa gitu ya, sebagai abdi negara. Tapi kalau pengelolaan listrik ini sudah diberikan lebih luas kepada peran swasta, ya harus berkaca kepada kejadian yang ada di Nias maupun yang paling real sekarang adalah masalah minyak goreng ketika swasta mempunyai peran yang dominan ya, di dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga swasta bisa menentukan harga sesuka hatinya gitu.
Nah, ini yang perlu menjadi bahan-bahan kajian kita ke depan. Karena kita pegawai holding, kita sampaikan di SPPN kemarin, itu adalah pekerja BUMN yang sepenuhnya pengangkatan pemberhentian kedudukan hak dan kewajibannya itu diatur dalam perjanjian kerja bersama sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jadi kita di negara ini pekerja BUMN disuruh tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Jadi pengangkatan pemberhentian kedudukan hak dan kewajibannya itu harus diatur dalam PKB. Ya, PKB itu dengan SPPLN. Khususnya masalah kedudukan. Waalaikumsalam. Enggak dong. Sekalian ini Zoom. Ya. Enggak apa-apa. Ini Mas Sekjen juga baru datang kena gage. Ya. Jadi kita melihat dari perspektif itu nanti. Ya. Masalah kedudukan, sebutan jabatan. Kalau isu-isu yang beredar sekarang seluruh pembangkit diserahkan ke anak perusahaan, kemudian pegawainya ditugas karyakan, itu memang ada diatur dalam PKB kita. Tapi tugas karya itu kan ada masanya, ya. Tenggat waktunya ada 3 tahun, bisa diperpanjang. Nah persoalannya sekarang, kalau probis kita yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari pembangkit sampai ke retail, ya, khususnya kita sebagai orang pembangkit, saya sampai sekarang masih masih merasa kalau saya ini bagian dari korps baju kuning, ya, karena saya memang dari operator dan kita tidak ingin bisnis PLN di sisi pembangkitan ini hilang begitu saja. Nah itu yang menjadi apa kita nanti. Bagaimana kalau selesai tugas karya pegawai PLN kembali ke holding, tapi unitnya sudah tidak ada lagi, atau secara ini probisnya sudah hilang. Nah ini kan problem. Ini nggak bisa begitu saja dialihkan. Karena di sini bicara kompetensi, sertifikasi kompetensi, direktori kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi mohon kepada kawan-kawan di pembangkitan, ketua DPD, pengurus DPD, ketua DPC dan pengurus DPC-nya untuk mendata berapa jumlah pegawai PLN, ya, khususnya di bidang pembangkitan ini, ya yang harus kita berikan masukan kepada direksi nanti. WKSBU, kemudian WKSBS, WKL, WKL Kalimantan, WKL Sulawesi, maupun sektor-sektor yang masih di bawah wilayah NTB, NTT, Maluku, Papua Barat. Itu kita mintakan kepada kawan-kawan di pembangkitan untuk melakukan koordinasi, ya, maksudnya berapa jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pembangkitan ini yang harus menjadi pertimbangan, ya, pengambil keputusan. Jadi kalau ada yang mengatakan pemegang kuasa itu kan dibatasi, ya. Sementara ini milik negara ini akan tetap ada, ya. Jadi nggak bisa menafikan peraturan-peraturan khususnya di ketetapan MPR misalnya, undang-undang BUMN, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang harus kita bicarakan, dan mudah-mudahan kajian itu nanti itu bisa kita jadikan acuan untuk mempertahankan eksistensi PLN yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Jadi perjuangan kita, ya, dari waktu ke waktu memang luar biasa. Orang yang salah mengambil keputusan akibat salah perencanaan, ya, salah RUPTL, salah kontrak-kontrak, tidak melihat sehingga kita pada saat ini kondisinya surplus dengan konsep ROP di mana kontrak IPP itu tidak bisa begitu saja direnegosiasi, gitu, ya. Ini kan orang selalu bertanya ke SPPLN, seolah kita yang harus menyelesaikan semua problem ini.
Padahal problem ini harusnya ada yang bertanggung jawab. Siapa yang dulu menyusun RUPTL sehingga pembangkit kita sekarang malah didominasi oleh IPP. Itu salah-salah perencanaan itu namanya. Tinggal surplus, dengan konsep take-or-pay pakai nggak pakai bayar gitu ya. Dan muncul hutang ratusan triliun. Masa ditimpakan ke kita semua ini persoalan-persoalan yang ada ini. Nah itu yang harus kita kaji dan giroh semangat perjuangan kita harus kita gelorakan ke seluruh anggota kita maupun kawan-kawan ahli daya yang bekerja di sektor ketenagalistrikan, sektor pembangkitan. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dari kami ya. Sementara ini informasi yang ada dan kita mungkin insya Allah nanti sore kita akan melakukan pertemuan dengan Pak Dir SDM terkait khusus PKB ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga akan bicara masalah tindak lanjut dari pertemuan dengan Pak Dirut tanggal 11 Februari malam ya. Karena harus ada pertemuan lanjutan terkait dengan masalah subholding ini. Demikian Om Fadi, kawan-kawan semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kita ada 15 lebih kurang 20 menit untuk sesi tanya jawab. Di sini ada masih Pak Bendum, Pak Budi, Pak Ketum,